Dapat harus kumpul juga. Ya itulah. Makanya orang Indonesia yang bisa survive itu biasanya ini kan. Kalau di luar negeri kan enak tuh ya Pak ya. Tinggal ngikutin sistem, udah jalan. Wah kalau di Indonesia dari tukang sapu, tukang ngopel sampai jadi penanggung jawab acara itu tuh biasanya kita harus bisa begitu kan. Bisa sebagainya dan punya tim sebagainya. Ya, yang itu semua Pak bisa di-tag apa? Kemarin saya kena ditilang, tapi nggak bayar. Saya marahin itu polisi. Saya marahin. Berani saya. Saya bilang saya mau ke tempat orang besar. Dan saya juga mengajar. Ada. Saya lagi dipanggil sama orang besar. Bapak tahu. Terus kemudian dia bilang saya nggak peduli bapak mau ngajar. Nah itu kepedulian Pak. Jadi ada beberapa orang yang tadi nggak mengerti mengenai pekerjaan dia ada di rumah maupun di tempat pendidikan, di tempat kerja maksudnya. Nah itu saya bilang bapak nggak peduli sama saya. Saya pekerjaan saya kan beda-beda. Kalau bapak itu memperhatikan saya pakai apa namanya tadi sabuk pengaman. Saya baru keluar Pak dari rumah sakit, mau pergi, baru keluar Pak. Polisinya itu udah begini-begini. Emang saya maling Pak, mau ditangkap basah. Nah itu saat itu Pak dia marah Pak. Padahal dia begitu juga nggak boleh. Nggak boleh, harus kasih tahu. Ya kayak maling aja Pak. Saya ini maling Pak. Mana? Saya marahin. Ya di Indonesia memang harus adaptif Pak. Tadi ada satu atau dua lagi, mungkin sampai jam berapa nih? Til sampai kapan? Sampai blok saja. Sekarang ke kanan dari kanan sini, dari kanan Mas ini. Ya. Saya dari Web Software. Pertanyaan saya simpel aja karena saya masih baru di dunia research. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, tadi kan ada istilah H-index, impact factor, terus science index gitu ya. Nah, mana yang perlu saya istilahnya kayak prioritaskan? Ibarat kan misalnya mau cari cewek nih, kita lihat apakah mau lihat penampilannya dulu atau mau lihat hatinya dulu gitu ya. Konsultasi. Bagaimana? Curhat ya. Curhat. Saya kadang-kadang bingung soalnya mana yang jurnal yang bagus gitu, karena kadang-kadang ada yang bilang bingung dari jurnal atau bingung dari ceweknya tadi? Jurnalnya Pak? Jurnal Pak, jurnal. Kalimatnya kan tadi nggak jelas. Analogi Pak itu. Analogi Pak. Dari mana saya bisa tahu jurnal ini bagus gitu ya? Karena kadang-kadang sampai jurnal ada yang bilang, jurnal itu abal-abal, kamu sampai di tempat abal-abal. Nah, padahal saya bingung abal-abal itu apa gitu. Dilihat dari mana? Terus jurnal ini bagus nih, dilihatnya dari mana? Apakah dari H-indexnya atau dari science indexnya atau impact factornya? Mana yang saya lihat juga? Yang kedua Pak, boleh minta email Bapak? Yang kedua. Itu aja Pak, makasih. Untuk kebutuhan apa gitu? S3 Pak. Jadi tadi ya, jurnal itu juga memilih jurnal ya, memilih jurnal. Satu sebenarnya memilih jurnal itu tergantung bidangnya juga. Bidang komputer science, bidang kesehatan, bidang sosial science. Kalau itu kita ada 3 rumpun. Itu gampang ya sebenarnya kan. Rumpun kesehatan, rumpun humaniora, sosial ya. Humaniora. Saya sering ngedek lagi dari humor dari apa? Sering salah ya. Sosial, kesehatan sama saya. Itu jurnalnya beda-beda. Nanti. Nah, supaya gampangnya, kalau bapak atau ibu pelanggaran Thomson Reuters atau Scopus, cari aja jurnalnya ada di dalamnya. Berarti itu udah lumayan. Ya. Dan biasanya dia ada impact factor. Kalau atau gampangnya gini deh, kalau mau jurnal bagus, kalau memang lagi kepengen banget, masuk yang IEEE, IEEE, ya. IEEE jurnal itu udah jaminan. Ya. Jadi ya itu impact factor jurnal bagus. Kalau H-index itu nggak ada hubungannya ya.
H-index itu nggak ada hubungannya sama jurnal bagus atau nggak bagus. H-index itu hubungannya adalah kerjaan kita itu di refer sama orang lain. Ya, ada jurnal yang bagus, tetapi tidak di refer. Ya kan, karena kerjaannya biasa-biasa aja. Tapi dari sisi kerjaan biasa gitu. Maksudnya jadi di refer tuh karena ada suatu insight yang luar biasa gitu ya. Ya. Jadi H-index itu tadi Prof Jen itu H-indexnya tinggi karena dia mungkin menciptakan suatu algoritma baru walaupun dia dipublish di tempat lain, tapi ada hitung-hitungannya. Jadi H-index itu jumlah citasi yang itu kan sama jumlah papernya. Jadi kalau papernya banyak, ya kadang-kadang H-indexnya juga nggak tinggi banget. Kayak Profesor Fukuda itu profesornya banyak, jurnalnya banyak, jadi H-indexnya nggak terlalu tinggi karena dibagi pembaginya kan jadi rendah. Jadi impact factor untuk kualitas jurnal, H-index untuk melihat kita sering di refer atau enggak. Ya, gitu ya. Kira-kira mudah-mudahan menjawab ya. Biasa kan ada linknya. Biasanya namanya Simago.dl ya. Iya. Simago.dl. Apa ada website lain untuk melihat? Kalau scopus.com saya tunjukkan aja kalau di UI ada scopus.com itu kita langganan. Itu bisa ngeliat jurnal sama ada impact factor. Ya. Scopus.com. Nah, langganan ini yang tadi saya bilang 500-700 juta secara institusi. Jadi seluruh orang yang terhubung sama routernya UI ataupun dia bisa remote dari rumah lewat routernya UI, dia bisa masuk ke scopus.com. Nah, scopus.com ini nanti kebetulan kan login record to access ini isi detailnya nih ada apa namanya? Coba author preview nih, Mas. Author preview ini bisa kita klik di sini author bawah sini. Ya. Kita nyari Jain ya, Jain itu apa? Jainnya dulu, Anil atau Jain, last name-nya diisi Jain ya. Terus institusinya belum, University of Michigan State ya. Ya, nanti kira-kira gitu. Nah, dia tuh ada folder, ada itunya. Nah ini, ada Jain, klik. Ya. Nah nanti kalau dokumennya kita klik, kita jurnalnya, impact factornya, citasinya berapa. Ya, nah, ini agak lama ya. Nah, jadi kira-kira. Nah ini ada informasi ini. Ada lagi, bukan lagi SCI index. Itu juga. Nah bisa cina-nya, bisa SCI sama index. Nah ini dia, oke, agak beda ya, Anil Jain H-indexnya. Karena Scopus ini dia menghitung di indeks yang ada di Scopusnya aja. Mungkin tadi Prof Jen ada yang tadi H-indexnya 130, kenapa? Ya karena mungkin ada beberapa paper yang tidak masuk ke Scopus gitu ya. Terus yang ada lagi, sebentar Mas, yang tadi too many document to calculate citation. Jadi banyak banget orang yang masuk citasinya. Too many document to calculate, jadi banyak ya. Jadi banyak, terlalu banyak kalau mau dihitung. Orang kebanyakan gitu ya, pusing katanya si Scopusnya, algoritma Scopus. SCI index. Ya ini SCI citation index. Jadi gini, saya mungkin salah juga, tapi saya juga lagi belajar coba-coba melihat ya. Thomson itu ngeluarin impact factor dan indeks juga. Thomson Reuters ya, Thomson Reuters. Ya, jadi dia itu jurnal yang sudah bagus di indeks dimasukin sama dia, terus dihitung impact factor sama dia begitu si Thomson. Ya, nah, jadi menurut dan Thomson Reuters ini katanya lebih fair orang-orang dibanding Scopus, kan Scopus ini agak ada bisnisnya. Ya, Scopus ini yang punya Elsevier ya, Elsevier ya. Jadi dia kayaknya main di berapa kaki gitu ya, selain indexing, publisher, apa, jadi kadang-kadang nggak fair. Kalau Thomson Reuters nggak punya publishernya. Nah dia ada nih, saya UI nggak punya nih, ataupun kita harus bayar nih. Tapi searching juga bisa deh, ya ada searching di sini juga bisa find journal title yang di SCI tadi nggak diketahui detailnya. Nanti kalau buka ya, ya bisa. Ya, SCI. Tapi nggak bisa sampai detail. Iya. Ya, Thomson Reuters-nya
bisa